Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Tiai Putri dengan NPM 202143502709. Pada hari ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat untuk syarat memenuhi tugas akhir saya dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Ayam di WR PAM Palembang dengan metode certainty vector. Pada aplikasi yang telah saya buat, ini terdapat dua tampilan, yaitu tampilan pada user dan juga tampilan pada admin. Yang pertama-tama yang saya akan jelaskan adalah tampilan pada user, di mana untuk mengakses tampilan pada user ini bisa diakses tanpa melalui menu login. Yang pertama, apabila kita mengklik beranda, akan muncul menu dashboard yang terletak di sebelah kanan, di mana menu dashboard tersebut terdiri dari total gejala, total penyakit yang telah diinput oleh admin, total pengetahuan dan juga total admin pakar. Apabila kita men-scroll ke bawah, terdapat informasi tentang aplikasi responsif, sahabat peternak, admin pakar. Lalu apabila user mengklik diagnosa, user dapat memilih gejala-gejala yang terjadi pada ternak atau pada ayam yang ingin didiagnosa. Misalkan ayam tersebut memiliki gejala nafsu makan berkurang, user dapat memilih klik pilih jika sesuai. Terdapat pilihan dari pasti iya sampai pasti tidak. Apabila gejala yang ditimbulkan adalah pasti iya, bisa diklik pasti iya. Lalu apabila gejala selanjutnya adalah batuk, bisa diklik juga, bisa pasti iya, hampir pasti iya, atau kemungkinan besar iya sampai pasti tidak. Apabila diagnosanya adalah kemungkinan besar iya, bisa diklik juga. Lalu selanjutnya misal objek terdiagnosa nafas ngorok basah juga bisa dipilih pasti iya. Lalu apabila semua gejala telah terdeteksi, user bisa mengklik paling bawah ada tombol proses diagnosa. Apabila diklik, maka sistem akan mengeluarkan output hasil diagnosa yang terdiri dari semua gejala dan juga pilihan. Lalu akan keluar hasil diagnosa, di mana penyakit ayam tersebut terdiagnosa kolera ayam. Lalu di bawahnya terdapat detail penyakit, lalu juga ada saran, dan juga ada kemungkinan penyakit lainnya. Apabila user ingin mencetak hasil diagnosa, user bisa mengklik button cetak yang terletak pada pojok kiri hasil diagnosis, dan juga bisa langsung di save atau di print. Selanjutnya, di sini ada menu riwayat. Riwayat tersebut adalah riwayat diagnosis yang telah dilakukan oleh user. Semua riwayat yang telah dilakukan akan terinput pada tabel hasil riwayat konsultasi seperti di sini. Akan terinput di tabel penyakit yang di bawah riwayat konsultasi. Lalu di sini ada menu keterangan, di mana menu keterangan tersebut adalah berisi dari keterangan semua penyakit ayam. Terdapat detail dan juga saran. Di sini yang berisi detail adalah detail tersebut berisi dari deskripsi penyakit, gejala, cara penularan, sampai kerugian ekonomi dan perubahan pasca penyakit. Dan juga untuk saran, pada menu keterangan tersebut, di bagian saran akan dijelaskan cara pencegahan sampai tindakan dari gejala yang ditimbulkan. Lalu pada info harga, website ini juga menampilkan info harga, baik harga telur ras, ayam boiler, anakan ayam dan bebek, dan juga harga pakan. Di mana info harga tersebut dapat diakses untuk seluruh daerah dari DKI Jakarta sampai NTB. Dan terakhir adalah menu tentang, di mana menu tentang ini berisi tentang informasi yang berisi dari aplikasi tersebut, dari yang pengembang aplikasi, pakar aplikasi, sampai dosen pembimbing yang telah membantu penyelesaian aplikasi tersebut. Dan juga ini terdapat informasi tentang seputar informasi sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan menu admin. Terlebih dahulu kita akan login. Username-nya Laras, password-nya Laras, lalu klik login. Nah, akan muncul tampilan admin seperti ini. Untuk beranda, tampilannya sama saja seperti user, tidak ada perbedaan. Lalu untuk menu admin, nah di sini ketika kita mengklik menu admin, itu akan muncul form admin
Di sini ada username, nama lengkap, dan aksi, ubah atau hapus. Ini adalah root. Apabila admin ingin menambahkan admin jadi, bisa diklik button admin lalu mengisi nama lengkap, misalkan Rayung Wulan, username Rayung, password Rayung, lalu klik simpan. Nah, data yang sudah kita isi tadi akan muncul di dalam form tambah admin tersebut. Nah, apabila admin ingin mengubah data, bisa diklik button ubah pada pojok kanan. Apabila ingin mengubah nama lengkap, bisa langsung diklik, diisi, lalu klik button simpan. Tuh. Apabila admin ingin menghapus, bisa langsung dihapus dengan mengklik button hapus. Klik OK, lalu data akan terhapus dari form tambah admin. Kemudian ada form penyakit, sama saja seperti form data admin tadi. Form penyakit ini berisi tentang data-data penyakit, baik nama penyakit, data penyakit, dan juga syarat penyakit yang bisa diinput oleh admin. Apabila admin ingin menambahkan data penyakit, admin bisa mengklik button tambah di pojok kiri atas lalu mengisi nama penyakit, misalkan tes, data penyakit ayam, misalkan saran penyakit, dimusnahkan. Gambar pos, nah, oke, sudah dipilih, lalu klik button simpan. Lalu data yang telah diinput tadi akan muncul pada tabel di kolom terakhir, yaitu di sini. Apabila admin ingin mengubah, bisa klik button ubah seperti tadi. Apabila ingin menghapus, bisa klik button hapus, lalu klik OK, maka data akan otomatis terhapus dari form tambah penyakit. Next ada menu gejala. Sama seperti tadi, menu gejala akan menampilkan data-data dari gejala penyakit, baik data gejala ataupun data gejala tersebut terdiri dari 43 gejala penyakit. Apabila admin ingin menambahkan data gejala, bisa klik tambah, misalkan nama gejalanya demam, bisa disimpan. Apabila admin ingin mengubah nama, bisa diubah, bisa klik button simpan lagi. Apabila admin ingin menghapus data gejala tersebut, bisa langsung klik button hapus. Klik OK, maka data akan terhapus dengan otomatis. Selanjutnya adalah menu pengetahuan, di mana menu pengetahuan ini bersih dari rule base, yaitu menu data penyakit, gejala, MB, MD. MB itu adalah measure of belief dan MD adalah measure of disbelief. Lalu apabila admin ingin menambahkan data basis pengetahuan, admin dapat mengklik button kiri di pojok kanan, di pojok kiri atas, lalu mengisi semua data di form tersebut, lalu klik simpan. Apabila ingin batal, bisa klik batal. Maka jika admin telah menginput data tadi, data akan otomatis tertampil pada kolom terakhir di form penyakit tersebut. Di sini. Seperti itu. Sama saja seperti tadi. Lalu ada menu pos keterangan. Menu pos keterangan itu berisi dari nama pos, detail pos, dan juga saran pos. Apabila admin ingin menambahkan data pos, bisa klik button tambah di pojok kiri atas, lalu mengisi semua data keperluan yang akan dipost, dan bisa klik simpan. Apabila ingin batal, bisa diklik batal. Apabila sudah terinput, data akan otomatis tampil di form pos keterangan pada kolom terakhir di sini. Lalu ada juga menu ubah password, di mana admin dapat mengubah password apabila terjadi kesalahan. Misalkan tadi password awal adalah Laras, kita ingin mengubah menjadi Ayu.
Masukkan kembali password Ayu, simpan. Kita coba login dulu, lalu kita login lagi menggunakan password baru dengan password Ayu. Nah, login berhasil, berarti data ubah password Ayu telah tersimpan oleh database secara otomatis, seperti itu. Lalu menu tentang sama saja seperti yang di menu user tadi. Dan terakhir ada menu laporan, di mana laporan tersebut terdiri dari 4 laporan, yaitu laporan admin, gejala, laporan penyakit, dan juga laporan pengetahuan. Di mana laporan, misalkan kita mengklik laporan admin, akan otomatis tampil laporan admin sebagai berikut, dan bisa langsung di save sebagai PDF atau di print juga langsung bisa. Di sini terdapat header dari WM Palembang, terdapat logo, terdapat data dari laporan data admin, dan juga di sini ada tanggal cetak, lokasi kota, tanggal cetak, tahun yang bertanggung jawab, dan juga ini ada staff dari user atau baik admin, user atau staff peternakan. Apabila kita ingin mencetak laporan gejala juga sama saja. Apabila kita ingin mencetak laporan penyakit, bisa diklik laporan penyakit, lalu akan tampil form laporan penyakit seperti berikut. Sama seperti laporan data admin tadi. Di sini ada berisi kode penyakit, nama penyakit, detail, dan juga saran. Dan juga di sini ada header, di sini ada judul laporan data penyakit, di sini ada logo, dan juga di sini ada tanggal cetak, kota, dan yang bertanggung jawab. Untuk laporan pengetahuan juga sama saja. Akan tampil laporan seperti ini. Terdapat header, judul, dan juga isi data, dan juga tertanda yang bertanggung jawab. Bisa di save as PDF atau di print langsung juga bisa. Di sini terdapat menu bantuan, di mana apabila user atau admin ingin mencari informasi dapat mengakses menu bantuan. Di sini terdapat 5 informasi, yaitu cara mengakses menu, cara melakukan diagnosa, cara membaca di menu keterangan, cara melihat fitur hari-harian, dan juga cara melihat riwayat konsultasi. Ini bisa diklik, terdapat petunjuk seperti ini, dan juga terdapat penjelasan di bawahnya merupakan keterangan. Di sini juga ada tampilan petunjuk, dan di bawahnya terdapat keterangan. Di cara membaca menu juga keterangan juga ada. Baik user ataupun admin dapat mengakses menu bantuan tersebut. Kita coba logout kembali. Oke. Nah, kita coba login tapi menggunakan password yang salah. Nah, ketika admin atau admin gagal login, maka tampilannya akan seperti ini. Akan menunjukkan login gagal, username dan password Anda salah, bisa diklik ulangi, maka akan kembali ke form login tadi. Seperti itu. Kita login yang betul. Apabila loginnya data yang dimasukkan sudah benar, akan otomatis masuk seperti ini. Seperti tadi. Ya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.